Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Abu dan Ummu semua, alhamdulillah pada pagi hari kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam acara apa namanya ini acaranya? Pertemuan wali santri. Masya Allah, dalam pertemuan wali santri pesantren yang bersama pesantren Kampung Santri, dan Ana diminta oleh ustadz-ustadz di sini ya untuk berbagi, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan faedah dari apa yang nanti kita akan dengarkan bareng-bareng tentang bahwa memiliki anak perempuan, manakala itu kita didik dengan baik, kita rawat, kita urusi, maka ini adalah penghalang kita dari neraka. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam banyak sekali hadisnya. Ya, ada beberapa hadis yang di situ Nabi SAW menekankan tentang pentingnya memperhatikan anak-anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan dalam surat Tahrim tentang tugas utama orang tua. Ayatnya ana yakin antum hafal semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Betul kan? Hafal semua kan? Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Keluarga di sini anak dan istri. Kita disuruh menjaga dari apa? Dari neraka. Kenapa? Karena neraka itu bahan bakarnya bukan arang, apalagi pertalite, bukan. Bahan bakarnya apa? Waquduhan nas, manusia, wal hijarah, dan batu. Di neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau ada orang tua, mau bapak, mau ibu, atau yang mewakili mereka, kakek, nenek, paman, bibi, yang tidak berperan, tidak mengupayakan agar anaknya atau cucunya atau keponakannya, tergantung dia hubungannya ya. Artinya saya katakan orang tua ini karena memang biasanya yang ngurusin kita secara langsung adalah orang tua kita, ayah atau ibu kita. Tapi ada orang-orang tertentu yang sudah yatim sejak kecil. Dia dibesarkan oleh kakeknya atau neneknya atau pamannya atau bibinya atau kakaknya. Ya berarti dia menggantikan peran orang tua. Kalau ada orang tua atau yang mewakili mereka ini tidak mengupayakan agar anaknya ini selamat dari neraka, berarti dia hanya besarkan sekerat daging untuk dibakar di neraka. Bisa dipahami ya? Ya, kalau orang tua tidak mengupayakan bagaimana agar anaknya atau cucunya atau keponakannya ini terjaga dari neraka, ya cuma dibesarkan fisiknya saja, diberikan fasilitas-fasilitas untuk hidup di dunia, dibekali bagaimana supaya neraka dia hanya memberikan sekerat daging untuk
waqud, bahan neraka. Karena Allah bilang begitu kan, qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Karena bahan bakar neraka itu manusia dan batu. Jadi kalau ada manusia-manusia yang tidak tahu bagaimana melindungi dirinya dari neraka, ya dia cuma akan jadi bahan bakar neraka. Dan nggak harus kafir, nggak harus kafir untuk jadi bahan bakar neraka. Kan itu ayat untuk orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina, bukan ya ayyuhalladzina kafaru kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti siapa yang dituju sama ayat ini nih? Ya kita semua kena ancaman, maksudnya ada potensi kita semua ini akan berada di sana. Makanya kita disuruh menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita dari neraka. Nah, ana rasa kalau untuk selamat dari neraka kita cukuplah jadi ahli matematika, betul? Kok diem sih? Cukup ya? Enggak. Kayaknya banyak yang diem deh. Enggak tahu nih diem ini kenapa ini. Ya, ada diem karena ya macam-macam lah ya. Antum lebih tahu nih. Cukuplah kita belajar ilmu pengetahuan alam, betul? Hah? Diem lagi. Cukuplah kita belajar bahasa Inggris, betul? Enggak, salah semua. Hah? Cukuplah kita belajar apa lagi? Sejarah. Apa? Kalau zaman saya dulu ada namanya apa itu istilahnya? Ya sejarah ya. Sejarah Majapahit, nggak tahu sekarang nggak laku lagi udah itu ya. Sejarahnya kerajaan ini, kerajaan itu, Sriwijaya, Sirah Nabi nggak diajarin malah. Ya antum simpulkan lah, kira-kira bagaimana supaya kita ini selamat dari neraka? Kira-kira ilmu apa yang harus menjadi prioritas utama? Intinya yang nomor satu tetap harus nomor satu. Yang nomor dua ya jangan dinomor satukan. Itu aja sih. Paham nggak? Nah, yang nomor satunya apa tadi? Matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, betul? Nah, kayaknya belum sepakat deh. Kayaknya ada yang nyesel gitu ya. Nggak apa-apa, kalau masih di sini nyeselnya memang ini saatnya untuk menyesal. Jangan nyeselnya kalau sudah mati. Percuma. Mau nangis, mau apa, mau nyesel, mau jungkir balik dia. Udah lewat waktunya. Nyeselnya di sini. Ya. Nggak berarti kalau kita menyesal itu terus ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ada. Artinya jalan keluarnya adalah ya segera kita perbaiki. Apa yang selama ini kita ini lalai, lupa untuk mempelajarinya, untuk memahaminya, ya segera kita kejar ketertinggalan kita itu. Dan kita arahkan anak kita, cucu kita, keponakan kita untuk lebih baik dari kita. Alhamdulillah sekarang makin banyak kok fasilitas-fasilitas yang mengajarkan ilmu-ilmu untuk keselamatan akhirat. Makin banyak ya, kan jauh ada sekolah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu untuk survive di dunia. Dan itu fakta. Waktu zaman saya dulu pesantren itu pilihan terakhir, khusus bagi anak-anak yang bandel-bandel, nakal-nakal itu, orang tuanya ngancemnya tak masukkan pondok nanti, gitu. Jadi tempat buang anak-anak yang bandel yang nggak keterima di SMP, SMA negeri yang favorit, dibuangnya di pesantren. Itu dulu. Sekarang justru sekolah-sekolah yang dulu dianggap favorit itu pada kesulitan cari murid ya. Saat pesantren nolak-nolak,
ini kesulitan cari murid. Artinya fasilitas kan masih makin banyak sebetulnya. Jadi uzur untuk tidak ngerti agama makin kecil. Nah, kalau dulu mungkin orang beralasan ya dulu nggak ada pesantren, jauh pesantrennya. Ya, sekarang di mana-mana ada pesantren. Minimal di setiap provinsi lah, insya Allah ada yang menyediakan pendidikan yang di situ diajarkan bagaimana seseorang itu mengenal Allah, bagaimana seseorang itu mengenal Rasulullah Muhammad SAW, mengenal dinnya berdasarkan dalil-dalil, sehingga ketika dia sudah pindah ke alam yang lain, ya, dia bisa lulus ujian. Ya, karena nggak akan ditanya matematik, tenang aja antum. Waduh, anak matematikanya 5, tenang aja nggak apa-apa. IPA jeblok Ustadz merah, tenang aja nggak apa-apa. Yang penting antum bisa jawab 3 pertanyaan ini, yaitu man rabbuk, man nabiyuk, wa ma dinuk. Dan jawaban ini tidak cukup hanya jawaban teoritis. Kalau cukup jawaban teoritis, orang munafik semuanya lancar insya Allah. Ya, tapi nggak cukup, jawaban teoritis itu nggak cukup. Jawabannya adalah gabungan antara teori dan praktek. Gabungan. Ya. Yang tahu teorinya saja di dunia, tapi dia tidak komitmen, tidak akan bisa jawab. Apalagi yang teorinya nggak tahu. Ya. Yang tahu teori tapi dia nggak komitmen, nggak konsekuen menjalankan teorinya ini dalam kehidupan nyata, dia tidak akan bisa jawab. Ya, makanya orang-orang munafik itu gelagapan semua ketika padahal mereka fasih ketika di dunia, syahadatnya lancar loh. Surat Al-Munafiqun ayat pertama apa? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Itu syahadatnya orang-orang munafik. Kalau orang-orang munafik itu datang menghadap ke Rasulullah, mereka berkata dengan sangat pedenya, nashhadu, kami bersaksi, innaka, sesungguhnya engkau la rasulullah, benar-benar utusannya Allah. Tapi langsung ditolak juga syahadatnya oleh Allah saat itu juga, instan ditolaknya, nggak pakai tempo. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kok bisa? Ya karena dia tidak praktekkan, karena dia gagal paham tentang hakikat iman. Ya mungkin dia nggak pernah masuk pesantren kali ya, nggak pernah ikut kajian-kajian kayak begini, sehingga dikiranya Islam itu cukup dengan ucapan. Nggak ada ceritanya Islam cukup dengan ucapan, nggak pernah ada sejarahnya. Semua ucapan kita ini kita dituntut untuk membuktikannya oleh Allah SWT. Jangan kita, Nabi aja dituntut untuk membuktikan kok. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, semuanya nggak ada yang diterima hanya dengan ucapan, nggak ada yang diterima. Sudah jadi sunnatullah itu. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu kalau kamu ada rasul, dan Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar bohong. Ditolak kesaksiannya. Saat di dunia aja ditolak, apalagi ketika mati nanti. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak paham, mereka nggak belajar matematik sih, nggak belajar bahasa Inggris, nggak belajar IPA, kebanyakan ngaji mereka ini, betul? Hah? Kebanyakan dengerin Roja, nggak pernah nonton RCTI, nggak pernah lihat SCTV, tahu masih ada nggak tuh channel-channel itu? Hah? Ya. Anak cuma nyindir ya, jangan tersinggung ya. Gak apa-apa tersinggung di sini, daripada tersinggungnya kalau udah mati. Percuma kalau tersinggungnya kalau sudah mati. Jadi alhamdulillah ini antum termasuk yang tersadarkan dengan menitipkan anak-anak antum di lembaga-lembaga yang akan mengenalkan mereka biidznillah dan mengajarkan mereka untuk menjadi manusia. Duh, yang lain ngajarin apa berarti? Ya enggak tahu. Artinya
kalau cuman diajari untuk survive di dunia, itu tidak mengajari manusia untuk jadi manusia sebetulnya. Dan itu Allah jelaskan hakikat tentang harusnya yang jadi manusia itu kayak apa, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nggak ada yang ditutup-tutupi sama Allah. Ya, salah satunya tadi ya, kalau kita tidak ajari mereka untuk selamat dari neraka, ya berarti kita hanya membesarkan sekerat daging untuk dijadikan bahan bakarnya neraka. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikat ilmu yang sebetulnya, orang berilmu dan siapa orang yang tidak berilmu. Di surah Ar-Rum ayat ke-5 dan ke-6 Allah mengatakan wa'adallah la yukhlifullahu wa'adah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa'dallah itulah janji Allah, maksudnya Allah berjanji akan Romawi telah dikalahkan. Mengatakan minal ardi wa hum yaghlibuna fi bid'i sinin. Ya, dalam beberapa tahun antara 3 sampai 9 tahun Romawi akan kembali mengalahkan Persia. Itulah janjinya Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. La ya'lamun. Itu bahasa halus dari apa? Tidak mengetahui itu. Bahasa halus dari apa? Bodoh, jahil. Ya. Siapakah orang-orang yang la ya'lamun itu? Yang kata Allah itulah mayoritas manusia, walakinna aktsarun nas, kebanyakan orang, mayoritas orang itu la ya'lamun, tidak berilmu. Siapa orang-orang yang tidak berilmu? Adalah ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka lah yang hanya mengetahui yang kasat mata saja dari kehidupan dunia ini. Ya, kalau ilmunya itu hanya sebatas ilmu-ilmu fisik, ilmu-ilmu untuk survive di dunia, itu kata Allah adalah orang-orang yang la ya'lamun. Ya. Walakin la ya'lamun, ayat 6-nya ya'lamuna zahiran min hayatid dunya, karena hanya ngerti yang zahir-zahir dari kehidupan dunia ini, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Adapun terkait ayatnya mana mereka. Nah, manusia dibekali oleh Allah dengan bekal-bekal yang jauh lebih lengkap daripada makhluk lain. Tapi tingkah lakunya seperti makhluk yang lain. Itu adalah orang yang tidak beriman. Yang kata Allah lebih sesat daripada binatang. Dan mereka lah yang akhirnya nanti akan menjadi mayoritas penghuni neraka, ya. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya. Kami telah menjadikan neraka jahanam itu dihuni oleh banyak jin dan banyak manusia. Apa pasalnya? Kenapa kok sampai kebanyakan manusia dan jin itu hanya menjadi penghuni neraka jahanam? Karena mereka itu diberi fasilitas qulub, hati untuk merenung, untuk berpikir, akal. Tapi nggak dipakai untuk memahami. Nggak dipakai untuk memahami matematik. Nggak dipakai untuk memahami fisika, nggak dipakai untuk memahami kimia. Ya nggak tahu lah, antum jawab sendiri. Walahum ayun, mereka juga dikasih mata. Tuh sapi punya mata nggak? Kambing punya. Malah sehatan matanya mereka ada bermata, kita anak minus nih pakai kacamata nih. Kambing ada minus matanya. Ya sehat kambing tuh, masya Allah tuh. Ya kupingnya nggak ada pakai alat bantu dengar tuh kambing. Sehat. Walahum adhanun la yasma'una biha, tapi kata Allah matanya nggak dipakai untuk melihat. Kira-kira nggak dipakai untuk melihat apa nih kira-kira? Kalau yang di dunia kelihatan lah semua, betul nggak?
Yang fisika ini, yang fisik ada fisiknya ini mereka lihat. Yang kasat mata, mereka pelajari itu. Bintang yang jaraknya jutaan kilometer katanya, mereka teropong tiap hari. Mereka selidiki gerak-geriknya. Nanti gunung dipelajari, ada ahli geologi, ada oseanologi, laut mereka pelajari, astronomi, ya. Bahkan ada lagi yang ahli mempelajari makhluk-makhluk purbakala. Ya. Cuman dirinya ini ngapain ada di dunia, dia nggak pernah ingat, nggak pernah sadar buat apa Allah ciptakan dia. Nah ini orang yang jahil sejahil-jahilnya kata Allah. Ini lebih sesat daripada si sapi, si kambing. Walahum adzan, telinga mereka punya, ini alatnya punya. Dia bisa menangkap suara, tapi nggak bisa menganalisa dan mengambil pelajaran dari suara-suara yang dia tangkap. Jadi ketika ada peringatan, qu anfusakum wa ahlikum nara, ya lewat aja dia. Kayak kalau kambing diceramahin. Di sini ada kambing nggak Ustaz? Oh nggak ada. Ya, kalau ada kambing, antum bacain itu, atau ada sapi, bacain dia surat Al-Baqarah. Ya. Dengar nggak kira-kira? Suara dengar dia, paham? Nggak paham. Nggak ada sedikit pun manfaatnya dibacakan kepada dia peringatan-peringatan itu. Ya. Nah, Allah menyerupakan orang-orang kafir itu, ya seperti itu. Ya, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Mereka tuh ya kayak sapi, kambing, kuda, kelinci, samalah. Balhum adall, bahkan lebih sesat lagi karena itu binatang enggak dikasih akal sama Allah. Iya, ini dikasih fasilitas tambahan akal. Tapi kok nggak pernah mikir ya, buat apa dia ada di dunia ini? Nggak pernah dia itu berpikir apakah dia cuma hidup, menjalani hidup siklusnya cuma seperti binatang-binatang. Kalau lapar bagaimana ngisi perut, kalau haus bagaimana dapat air, kalau kepanasan bagaimana ada tempat yang teduh. Ya, masa cuma itu yang dipikirin? Nggak pernah mikir nanti setelah ini selesai kehidupan ini, nggak ada apa-apa lagi. Nah, kalau sapi kan nggak pernah mikir begitu kan? Kambing nggak pernah mikir begitu. Yang dipikirin sapi, kambing dan lain-lain itu apa? Bagaimana mendapatkan makanan ketika dia lapar, minuman ketika dia haus, ya. Bagaimana melampiaskan syahwat ketika birahinya memuncak tanpa melihat halal dan haram. Dan nggak pernah berpikir kalau saya mati nanti bagaimana. Nggak pernah. Ana jamin nih. Antum boleh tanya setiap kambing, setiap sapi. Pernah nggak dia mikir? Nggak pernah mikir ke situ. Ya, makanya kalau manusia ini cuman kayak begitu doang, ya dia ini lebih sesat daripada sapi karena dia dikasih akal, nggak kepake juga ini akal. Ya, telinganya sama, matanya punya dia, tapi otak punya nggak sapi? Punya otak, akal nggak punya. Lah ini punya otak, punya akal, nggak kepake juga. Makanya benarlah kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Di ayat yang lain, am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw ya'qilun in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira wahai Rasulullah, kebanyakan mereka itu yasma'un, mau mendengar nasihat-nasihat ini, mendengar yang ada manfaatnya ya, bukan cuman ada suara masuk telinga keluar lagi. Kalau cuman begitu kan sama, binatang pun juga begitu, mendengar tapi mengambil manfaat dari nasihat, dari peringatan, dari ayat-ayat, dari hadis Nabi. Antahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun, atau merenungi, memikirkan. Enggak, inhum illa kal an'am, mereka tuh enggak ubahnya seperti binatang ternak, balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat lagi jalan hidupnya. Ya, oleh karena itu berbahagialah orang-orang yang menjadi manusia, manusia yang tahu fungsinya dia sebagai manusia. Dan sekali lagi, fungsi itu hanya bisa diketahui dari
titik. Antum isi sendiri ya. Nah, itu pertanyaannya itu, antum isi sendiri. Bagaimana cara kita mengetahui supaya kita ini benar-benar jadi manusia? Kita harus belajar ilmu titik. Ya. Tahu kan jawabannya? Nah, alhamdulillah. Udah selesai kajian ya kalau gitu. Kamu udah tahu jawabannya. Nah, tinggal nanti take actionnya, ya. Ambil langkah selanjutnya. Jadi intinya, ayyuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjelaskan sebetulnya kita ini harusnya ngapain di sini, udah dijelaskan. Kita sebagai orang tua, peran utama kita juga sudah dijelaskan. Sebagai anak udah dijelaskan. Suami, istri, semuanya ada peran-perannya masing-masing. Karena sekarang mayoritasnya adalah orang tua, ya kita akan lebih soroti peran orang tua. Dan itu seperti yang tadi Allah sebutkan, peran utama mereka adalah bagaimana menjaga diri mereka dan menjaga anak istri mereka dari menjadi bahan bakar neraka. Alhamdulillah keberadaan antum di sini adalah dalam rangka itu. Ya, ini buktinya antum pahamlah, insyaallah tujuan utama antum ada di sini adalah memahami fungsi tadi yang Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim tadi. Nah, kalau kita bicara tentang ini kan pesantrennya anak-anak perempuan ya kebanyakan ya. Nah, kita akan lebih fokus untuk istilahnya menyoroti tentang apa keistimewaan memiliki anak-anak perempuan dalam sisi terjaganya orang tua dari neraka. Apakah sebesar itu efeknya, dan kalau iya bagaimana supaya yang dijanjikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis itu benar-benar bisa kita rasakan. Nah, itu yang kita akan kupas lebih lanjut ya. Dalam banyak hadis Nabi mengatakan man 'ala jariyataini hatta tablugha, ya, man 'ala itu artinya siapa yang menanggung kebutuhan, menafkahi jariyataini, dua orang putrinya, hatta tablugha, sampai keduanya ini balik, ya. Dakhaltu ana wa huwal jannata kahatain, aku dan orang itu akan masuk jannah sedekat ini, kata Nabi, sambil beliau merekatkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Di riwayat yang lain, man 'ala jariyataini au ukhtaini, siapa yang mengurus dua orang putrinya atau dua orang saudarinya, ya. Dakhaltu ana wa huwal jannata kahatain, aku dengan dirinya akan masuk jannah sedekat nih, sambil beliau kembali memberikan isyarat dengan jari beliau yang dekat itu direkatkan. Nah, ketika banyak hadis-hadis yang memberikan stressing kepada anak perempuan, ulama-ulama kita mencoba untuk menganalisa, kenapa kok anak perempuan? Kalau anak laki gimana? Nah, mungkin kita mikir, waduh, kebetulan anak perempuan saya mungkin cuma satu, anak laki saya banyak, Ustaz. Tadi dibilang dua, waduh, nggak masuk syarat berarti saya ini, cuma satu ini. Nah, para ulama menjelaskan bahwa sengaja Nabi itu memberikan tekanan kepada anak perempuan karena melihat pola pikir jahiliyah yang benar-benar kontradiktif dengan Islam. Kalau orang-orang jahiliyah itu menganggap anak perempuan ini bikin malu, ya. Maka Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim.
apabila ada di antara orang-orang jahiliyah ini yang diberi tahu, dikasih tahu, kamu barusan punya anak perempuan loh, maka di siang hari itu wajahnya akan menghitam saking malunya dia. Malu sekali ini punya anak perempuan nih. Nah, Islam datang dengan ajaran yang bertolak belakang dengan jahiliyah. Siapa bilang punya anak perempuan itu hanya akan membuat kamu malu, hanya jadi beban. Orang yang mikirnya mungkin begitu ya, anak perempuan dibesarkan, udah nafkahnya lebih banyak dari laki-laki, mesti perawatan kulit kek, skincare kek, ini rambut kek, sabunnya juga khusus ya. Udah gitu umur 20 tahun diambil orang. Enak tuh yang jadi suaminya ini, yang taat orang tuanya ini ya, investasinya nggak kembali. Nah, beda sama anak laki kan. Anak laki dibesarkan udah tarif itu ya, nggak pakai skincarean, nggak pakai perawatan ini itu, ya nggak pasang behel nggak masalah. Udah itu dia nyariin duit buat orang tuanya. Makanya orang-orang materialis menganggap membesarkan anak perempuan ini pemborosan, ya, pemborosan. Nah, orang-orang jahiliyah itu berpikir dengan konsep materialisme. Nah, Islam datang justru membalik pola pikir itu. Justru anak perempuan ini kalau kamu perhatikan benar-benar, dia akan menjadi hijabmu dari neraka, ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang lain, kunna lahu hijaban minan nar. Ada yang mengatakan dia akan masuk jannah, ada yang mengatakan hadis yang lain, kunna lahu hijaban minan nar. Dia akan menjadi hijabnya yang menghalangi kedua orang tuanya dari neraka. Nah, kemudian isyaratnya tadi berkaitan dengan membesarkan, memelihara, menafkahi anak perempuan. Padahal kita tahu bahwa memberi makan dengan menanamkan akidah itu penting mana? Gitu. Padahal tadi Al-Quran bilang kalau cuman dibesarkan saja, nggak dibimbing untuk paham terhadap tugas dia sebagai manusia, itu tidak akan, dianya ini anak aja nggak akan selamat, apalagi yang ngurusinya gitu loh. Ya. Orang kalau dianya masuk neraka, gimana dia mau jadi pelindung orang tuanya jadi masuk neraka? Kan nggak mungkin. Jadi anaknya ini mesti selamat di akhirat supaya dia juga bisa menarik orang tuanya untuk selamat. Sehingga ketika diberi isyarat siapa yang ngurusin, yang menafkahi, ya, merawat kedua anak perempuannya atau kedua saudarinya, nanti anak-anak itu akan menjadi pelindung orang tuanya dari neraka. Ini isyarat bahwa tidak cukup hanya diberi nafkah fisik saja, dikasih makan, minum, tempat. Iya, itu bagian dari kewajiban, tapi yang paling penting adalah diajari bagaimana anak ini faham tugas utamanya sebagai hamba Allah, tahu bagaimana mengabdikan dirinya kepada Allah, ya, selalu berpikir bagaimana dia selamat di akhirat, ya. Itu konsekuensi yang tidak bisa lepas dari hadis ini. Jadi jangan dipahami cukup saya penuhi saja, nggak mungkin cukup. Nggak mungkin, dia harus selamat dulu baru dia bisa menyeret orang tuanya untuk selamat juga. Karena ketika dia itu celaka, ya otomatis, ya, kalau ini celakanya si anak karena keteledoran orang tua, ya orang tua juga harus bertanggung jawab, karena kan akan ditanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah para pemimpin dan kalian akan bertanggung jawab terhadap yang kalian pimpin. Ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa mas'ulun anhum. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya, ahli baitnya dia, anaknya, istrinya, dan akan ditanya tentang mereka, ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi. Istri
akan ditanya tentang rumah tangga suaminya dan anak-anaknya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban istri, dia akan ditanya tentang itu. Pemimpin juga begitu sama. Jadi istilah menafkahi di sini tidak boleh hanya difahami sebagai nafkah fisik, ya, nafkah lahir, tapi juga lebih dari itu menanamkan akidah yang benar. Baik, kalau kita nggak bisa gimana Ustaz? Ya kalau nggak bisa kita wajib memfasilitasi mereka. Makanya ada lembaga-lembaga pendidikan, karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang punya kemampuan untuk mengajarkan itu. Ya, makanya keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri dengan memanfaatkan, ya, dengan mendukung, ya, mensupport, karena ini jauh lebih mahal, ya. Kalau orang kuliah di fakultas kedokteran, masuknya mahal nggak? Berapa ratus juta? Hah? Ada yang belum lama ini masuk ke anak di fakultas kedokteran barangkali. Dulu waktu zaman saya bisa sampai angka 100, itu padahal 20 tahun yang lalu, ya. Di kampus-kampus yang ternama mahal tuh. Belum lagi nanti biaya ini, biaya itu. Padahal sekedar menjadi dokter itu menjaminkah dia selamat di akhirat? Sekedar jadi dokter tidak menjamin. Ya, dia tahu bagaimana cara menjaga kesehatan dia. Tapi itu tidak menjamin dia akan jadi manusia yang faham tugas dan tujuannya dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ketika sesuatu yang sebetulnya tujuannya jauh lebih mulia, seperti bagaimana orang ini selamat di akhirat, tahu dia bagaimana caranya beribadah, yang ini adalah penyebab dia untuk selamat di akhirat, maka ini harus lebih mendapatkan apresiasi dan dukungan, ya. Bukan berarti kita tidak boleh memberikan saran dan masukan. Itu termasuk penyebab kejayaan umat ini adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya. Namun sebagaimana upaya atau juhud basyari, apa artinya juhud basyari itu hasil upaya manusia, ya pasti ada beberapa yang tidak sempurna, itu sudah jadi sunnatullah, ya, tidak ada hasil upaya manusia yang sempurna, namun tetap perlu ada dukungan, ya, supaya nikmat ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan kalau sekolah-sekolah itu berhenti, ya. Kemudian tanggung jawab pendidikan ini diserahkan kepada orang tua masing-masing. Puyeng enggak kita? Puyeng kita. Ya. Misalnya tidak ada lagi yang atau makin sedikit, manakala jumlahnya makin banyak tapi yang bisa memberikannya makin sedikit, itu akan jadi PR besar buat kita. Ya. Oleh karena itu, sebagai masukan buat diri anak pribadi dan juga buat kita semua, mari kita syukuri nikmat Allah yang memberikan kemudahan di negeri kita tercinta ini untuk belajar Islam, ya, tidak dihalang-halangi, bahkan diberi kebebasan sedemikian rupa, ya, kita manfaatkan, jangan disia-siakan. Ya, di tempat lain nggak semudah ini loh, ya, di tempat lain nggak semudah ini, ya. Untuk mendapatkan suasana yang kondusif seperti ini itu tidak mudah. Yang tahu adalah orang yang pernah berinteraksi dengan orang-orang yang tinggal di luar negeri, ya. Saya punya teman-teman yang ada di antara mereka dari negara-negara pecahan Uni Soviet, ada yang dari Cina, ada yang dari India, ada yang dari Afrika. Ada juga yang sudah pernah ke beberapa negara tadi, ya, pernah ke India, pernah ke Afrika, pernah tinggal di Saudi juga. Memang Indonesia ini luar biasa sebetulnya, luar biasa.
hasil grafik pertambahan pesantren di Indonesia ya dalam kurun waktu kira-kira tahun 80-an sampai 2025 ini ya, itu mulai dari sekitar 6.000-an pesantren, dan di tahun 2020-an itu sudah menyentuh angka 30.000. Itu hanya yang tercatat di bawahnya Kementerian Agama, belum yang di bawahnya Kemendikbud. Dan itu naik drastisnya itu mulai 2.000 ke atas. Jadi kesadaran orang untuk mengarahkan anak-anaknya agar faham din mulai tahun 2000 ke atas itu naik 3 kali lipat. Ya, jumlah santri yang tercatat ya artinya kan ada yang belum tercatat kan berarti ya, ada yang pesantrennya baru mendaftarkan, belum dimasukkan dalam data resmi, itu juga naik dari sekitar 600 ribuan di tahun 80-an ya menjadi 4,3 juta. Dan itu sekali lagi yang di bawahnya Kementerian Agama, belum yang di bawah Kemendikbud. Dan itu hanya yang pesantren ya, judulnya pondok pesantren, karena Kemendikbud itu punya macam-macam, ini masuk kategori pesantren ataukah madrasah tsanawiyah ataukah madrasah aliyah ataukah, itu enggak dihitung itu, cuman pesantrennya aja udah 4,3 juta ya. Artinya antusiasme ini luar biasa, dan itu bisa diimbangi dengan menjamurnya lembaga-lembaga ini. Makanya ini adalah nikmat yang kita mesti syukuri, kita mesti jaga, dan kita mesti dukung bersama. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan siapa yang mengurus 2 anak perempuan atau 2 saudari perempuan, di riwayat yang lain 2 atau 3, maka nanti dia akan masuk jannah sedekat ini denganku, atau dari neraka. Nah, ada salah seorang sahabat yang bertanya ketika Nabi bilang siapa yang mengurus 3 anak perempuan, ada tanya wasintain ya Rasulullah, qala wasintain. Nah, si sahabat ini Jabir namanya, wa nara law qulna wa wahidah laqala na'am. Menurut kami kalau kita tanya lagi Nabi, kalau ya, tuh mereka nggak tanya aja, kalau kita tanya kalau 1 gimana, beliau juga bilang 1 juga sama. Karena yang dimaksud itu bukan jumlahnya ya, tapi perannya yang dimaksud. Walaupun cuma 9, dan memang jumlah itu kan bukan kita yang menentukan toh. Ya Allah mau kasih berapa? Kalau Allah kasihnya cuma 1, ya kalau 1 itu kita maksimalkan, karena kita cuma dikasih 1, kasih 2 ya kita maksimalkan 2, 3, 4 ya 4-4nya juga sama, mereka manusia juga, anak kita juga. Bukan berarti alhamdulillah anak punya 5 udah 2 cukup, nggak cukup akhi. Ya ini yang 3 anak siapa kalau bukan anak kita ya, sama tanggung jawabnya. Jadi jumlah itu bukan tujuan utamanya, tapi perannya itu yang jadi tujuan utama. Karena memang Nabi ingin merubah mindset orang-orang jahiliyah yang menganggap anak perempuan ini hanya bikin malu ya, nggak bisa dibangga-banggakan, dirubah sama Nabi. Jadi ini juga berlaku buat anak laki, juga berlaku. Karena ayatnya juga yang tadi itu umum, ku anfusakum wa ahlikum nara ya. Anak laki-laki kita juga adalah bagian dari keluarga kita kan, jadi sama. Demikian juga hadis yang sifatnya umum, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dia pimpin, anaknya, istrinya, mau laki-laki, mau perempuan. Nah, jadi disebutkan anak perempuan di sini karena itu. Alasan lainnya apa? Alasan lainnya cukup logis, yaitu karena masyarakat kita ini kan terdiri dari laki-laki dan perempuan.
perempuan. Banyakkan mana? Banyakkan mana jumlahnya? Banyakkan perempuan. Ya, perempuan ini lebih dari separuh masyarakat kita. Dan mereka juga yang melahirkan kita. Yang laki-laki ini, siapa yang ibunya nggak perempuan? Nggak ada. Ya, semua ibunya perempuan. Ya, artinya kalau perempuannya ini dididik baik dan jadi wanita-wanita yang solehah, masyarakatnya dijamin baik. Ya, karena dia ini belum jadi ibu aja sudah mendominasi masyarakat. Dan nanti dia akan melahirkan lagi generasi berikutnya. Semuanya dari mereka. Makanya Islam memberikan perhatian yang lebih kepada kaum wanita ini, karena memang pentingnya, vitalnya. Makanya Nabi SAW ketika subhanallah, ada hadis ini sering disalahfahami, dipakai buat meledek perempuan. Tahu nggak hadisnya yang mana? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang akalnya kurang, agamanya kurang. Ya. Adhaba lilubbir rajulil hazimi min ihdakunna ya ma'syaran nisa. Ya. Enggak ada makhluk yang dari sisi akal dia itu lebih lemah, dari sisi agama juga lebih lemah, tapi bisa menaklukkan hatinya laki-laki yang tegar, yang berwibawa daripada kalian, hai perempuan, kata Nabi. Qala ya Rasulullah, famadha nuqsanu aqliha? Dari si mana perempuan ini dianggap akalnya lemah ya Rasulullah? Dijelaskan sama Nabi, alaysat syahadatul mar'ati nisfa syahadatir rajul? Kan kesaksiannya seorang wanita itu cuman setara dengan kesaksian separuh laki-laki. Oh iya betul. Fadzaka min nuqsani aqliha, itulah bentuk kekurangan akalnya. Wa alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Bukankah ketika perempuan itu haid dia nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat? Iya juga ya Rasulullah, betul. Fadzaka min nuqsani diniha, itulah bentuk kekurangan agamanya. Ya, hadis ini kadang-kadang dipakai untuk meledek, dasar lemah akal, lemah agama gitu ya. Padahal maksudnya bukan itu. Justru ini muji perempuan ini. Dia agamanya dibandingkan laki-laki itu lebih lemah, akalnya juga lebih lemah, tapi bisa menaklukkan laki-laki. Itu Fir'aun itu, yang petentang-petenteng, ya, ngancem-ngancem itu, takluk sama siapa? Sama istrinya. Ya, padahal dia sudah bikin sayembara itu, sudah bikin ultimatum, bunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Ya, perbudak semua perempuan Bani Israel. Giliran dia nemu bayi Bani Israel juga laki, ya, apa kata istrinya? La taqtuluhu, jangan kau bunuh dong. Asa ayan fa'ana aw natakhidahu walada wa hum la yash'urun. Boleh jadi dia manfaat ya buat kita nanti. Mereka nggak punya anak ternyata. Firaun ini nggak punya anak. Ya, boleh jadi dia bermanfaat buat kita, atau kita adopsi aja deh, kita jadikan anak angkat. Nah, kalah sama istrinya itu Firaun. Ya, kalah sama istrinya. Makanya Nabi SAW mengingatkan besarnya fitnah wanita. Kenapa wanita jadi fitnah? Itu wanita-wanita yang tidak mendapatkan pendidikan yang benar yang jadi fitnah itu. Kalau dia dapat pendidikan yang benar, dia menjadi harta dunia yang paling manfaat. Dunia mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu adalah perhiasan, tapi seindah-indahnya perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Tapi begitu dia nggak baik, dia menjadi fitnah yang luar biasa besarnya. Ya, apa namanya, kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa.
waspadailah gangguan-gangguan dunia, godaan-godaan dunia, dan secara khusus godaannya wanita. Karena fitnahnya yang pertama kali menimpa Bani Israel juga dari wanita. Ya. Ketika Allah bicara tentang zina, yang disebut itu pezina perempuan dulu, baru laki-laki. Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, cambuklah masing-masing 100 kali cambukan. Kok perempuan dulu yang disebut? Ahli tafsir mengatakan karena pemicunya perempuan. Pemicunya itu perempuan. Dia tidak berhijab, dia tidak menutupi tubuh-tubuhnya yang menjadi fitnah, atau dia keluyuran, sering keluyuran, ya, menggunakan wangi-wangian, cara berjalan yang nggak sesuai dengan aturan syariat, pasti akan terjadi perzinaan. Tidak mungkin zina itu tahu-tahu zina, tidak mungkin. Pasti ada mukaddimahnya kan? Pasti ada mukaddimah, mulai tidak ghadul, mulai dari tidak menundukkan pandangan, cara berjalannya, cara berbicaranya. Makanya Islam ini luar biasa ketika membahas masalah ini. Cara berjalan diatur, cara bicara diatur, ya, cara berpakaian juga diatur. Dan aturan ini sudah ditujukan kepada generasi yang paling menjaga dirinya, generasi sahabat. Ya, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai Nabi, perintahkan kepada istrimu, istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanita-wanitanya kaum muslimin, istri-istrinya maupun putrinya kaum muslimin. Buat apa? Yudnina alaihinna min jalabibihin, agar mereka itu menjulurkan jilbab mereka. Jilbab dalam bahasa Arab itu bukan kerudung. Itu jilbab dalam bahasa Indonesia artinya kerudung. Kalau dalam bahasa Arab itu sekarang istilahnya abaya itu loh. Ya, jadi dijulurkan sampai bawah. Sampai bawah. Kalau pakaian laki-laki setengah betis sunnahnya. Sekarang kan terbalik. Ya, perempuannya setengah betis, bahkan naik lagi. Laki-lakinya malah rapat nutup sampai bawah. Ya. Yudnina alaihinna min jalabibihin, julurkan jilbab mereka, baju abaya mereka itu sampai ke bawah. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Dengan cara berpakaian seperti itu, mereka lebih mudah dikenali sebagai wanita yang baik-baik, sehingga nggak diganggu lagi. Kenapa ada perempuan mengalami pelecehan seksual? Pasti karena pakaiannya, ya. Mesti karena parfum yang dia pakai, mesti karena dia berdandan, mesti karena ikhtilat, cara berjalan pun diatur. Wala yadribna bi khumurihinna, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Wal yadribna bi khumurihin. Sebelumnya itu kalau kerudung gimana? Kerudungnya yang rapat, yang turun ke bawah kerudungnya. Jilbabnya sampai bawah, kerudungnya juga sampai bawah. Dan kalau berjalan jangan menghentak-hentakkan kaki. Karena dulu perempuan suka pakai gelang di kaki. Sehingga kalau menghentak-hentak ada suara gemerincing. Suara itu menarik perhatian, merangsang syahwat. Nah sekarang dia nggak pakai gelang, cuman pakai sepatu tumit tinggi, cetak, mesti orang menoleh kan, suara apa ini? Nah jadi memang sumbernya dari perempuan, makanya banyak terjadi pelecehan seksual, jadi perzinaan, rusaknya tatanan masyarakat karena rusaknya kaum wanita. Ya. Cara berbicara pun juga diatur di surah yang sama. Allah mengatakan wala yakhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan mereka tuh kalau bicara suaranya mendayu-dayu, genit suaranya. Nanti orang-orang laki-laki yang punya penyakit hatinya, penyakit syahwatnya ini jadi terangsang. Mulai ada hasrat,
Lagi-lagi yang memicu siapa? Wanita. Cara bicara itu bisa memicu, cara berpakaian bisa memicu, cara berjalan juga bisa memicu. Bahkan lebih sering disuruh tinggal di rumah. Ya karena ini juga demi keamanan dan keselamatan mereka. Waqarna fi buyutikun. Ini diperintahkan kepada istri-istri Nabi. Waqarna fi buyutikun, tinggallah kalian dalam rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian itu suka menampakkan diri, keluyuran, tabarruj. Ya, tabarruj itu artinya menampakkan diri. Minal buruj. Buruj itu sesuatu yang tinggi. Menara itu kan tinggi jadi kelihatan kan? Karena tinggi dia mudah untuk dilihat. Jadi tabarruj itu menonjolkan. Ketika dia di dalam rumah, siapa yang bisa melihat dia? Ya mahramnya saja. Aman kan? Aman. Ketika dia itu sering keluar rumah, banyak yang bukan mahramnya akan ikut melihat dia. Nah, sehingga ini akan menimbulkan masalah baru, kecuali jika itu dia lakukan dalam keadaan berhijab sesuai dengan adab-adab saat dia di luar rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jadi sampai ke detail-detailnya diatur semua demi untuk menjaga tatanan masyarakat ini. Makanya orang-orang Eropa itu adalah orang-orang yang paling melecehkan wanita. Paling gak ada harganya wanita di Eropa, di Amerika, di negara-negara barat itu ya. Negara-negara yang gak kenal Islam secara umum lah. Di barat ataupun di timur juga sama. Paling leceh itu perempuan di sana. Paling gak ada harganya. Mereka disamakan sama laki-laki juga. Ngeri dong. Jelas fisiknya lebih lemah, akalnya juga lebih lemah, tapi diperlakukan seperti laki-laki. Banyak single parent family, ya, single parent family. Ya, ibu tok nggak tahu suaminya, merasa mungkin nggak punya suami, membesarkan anak sendirian, kerja capek sendiri, udah begitu nanti anaknya nggak ngurusin lagi orang tuanya. Bandingkan dengan bagaimana Islam mengatur itu semua. Ya. Sampai Allah turunkan satu surah dengan nama Suratun Nisa. Enggak ada Suratul Rijal. Adanya Suratun Nisa. Bahkan ayat kebanggaan kaum laki-laki, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di surat apa coba? Surat An-Nisa itu ayat. Jangan bangga-bangga lah antum. Ya. Itu di surat An-Nisa itu ayatnya. Dan itu kalau kita berperan sebagai laki-laki. Ya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dengan dua hal. Yang pertama, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Memang ini bawaan, karena kelebihan, lebih kuat fisiknya, lebih sempurna akalnya secara umum ya, secara umum. Ada laki-laki yang dibanding istrinya lebih tinggi IQ istrinya ada, lebih ngerti istrinya ada, tapi secara umum kita bicara ya, secara umum laki-laki akalnya lebih sempurna. Alasan yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim, karena mereka yang menafkahi. Jadi kalau nafkahnya nggak bener, antum cuma 50% laki-lakinya. Hati-hati ya. Cuma tinggal 50% loh. Nggak pernah nafkah, ya udah 50% udah nih, antum sama-sama kuat nih. Jadi perhatikan poin ini, karena ini adalah bagian dari qawamatur rajul. Jadi qawamah itu harus dibarengi dengan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang menafkahi keluarganya. Ya, itu haknya istri dan itu kewajibannya suami. Dia nggak nafkahin keluarga, dia mau sedekah sama orang sekampung tiap hari, itu orang bakhil namanya. Nah, tidak menafkahi keluarga, tapi dia sedekah tiap hari, itu orang bakhil. Karena al-bakhil itu adalah orang yang tidak menunaikan kewajibannya. Yang wajib itu nafkah, sedekah nggak wajib, nggak wajib. Yang wajib itu diantaranya nggak cuma nafkah, ya zakat. Kalau dia terkena kewajiban zakat, wajib. Tapi kebanyakan orang itu kan tidak kena zakat. Sebagian kecil orang yang kena zakat. Ya. Tapi kalau nafkah, sebagian besar orang kena kewajiban nafkah. Dia punya tanggungan, wajib dia nafkahi. Jadi perhatikan, ini bagian dari qawamah,
sifat laki-laki sebagai pemimpin, ya, wibawa seorang suami, seorang ayah, itu juga dilihat dari seberapa baiknya dia menunaikan kewajiban dalam hal nafkahnya ini, selain dari kelebihan bawaan dia dari segi kesempurnaan akalnya, kekuatan fisiknya, yang ini sudah menjadi sifat bawaan. Yang kedua ini yang penting, ya. Jadi Abu dan Ummu semua, itu beberapa istilahnya beberapa poin yang perlu untuk kita renungi dan kita jadikan sebagai motivasi kita untuk berperan semaksimal mungkin sebagai orang tua, ya, karena dengan inilah insya Allah anak-anak yang kita besarkan ini akan menjadi investasi akhirat kita, ya. Dalam hadisnya Abu Hurairah, Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu meninggal, terputuslah sudah amal-amal yang bisa dia kerjakan, selesai, nggak bisa lagi dia nambah amalan, kecuali kalau amalannya masuk kategori satu di antara tiga. Pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Selagi manfaat dari ilmu itu masih dirasakan oleh orang lain, maka pahala dia masih akan terus mengalir. Yang ketiga, awaladin saleh. Walad itu nggak cuma laki. Walad itu laki, perempuan, ya. Beda sama ibn dan ibnatun atau bint. Kalau ibn anak laki, bint anak perempuan. Kalau walad itu anak, bisa laki bisa perempuan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah berwasiat untuk anak-anakmu, anak laki dapat 2 kali bagiannya anak perempuan. Berarti aulad itu adalah bentuk jamak dari walad. Walad jamaknya apa? Aulad. Itu meliputi anak laki dan anak perempuan. Jadi anak soleh ini laki dapat, perempuan juga dapat. Nah, jadi kalau kita punya anak soleh itu kita investasi itu. Investasi. Antum punya 1, ya udah nanti umur antum ditambah umurnya dia. Antum punya 10, ya udah dikali 10. Iya, jadi banyak anak, banyak rezekinya. Betul, tidak salah itu. Banyak juga kesempatannya untuk mendapatkan pahala setelah dia meninggal. Misal nih, dia punya anak, misalnya punya anak 5. Dari kelima anaknya ini, semuanya dia upayakan mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga ngerti dia bagaimana tata cara toharoh, tata cara sholat, bagaimana dia bisa ngaji. Dan orang tua berperan di sini. Entah dia ngajarin langsung, atau dia yang menjadi sebabnya anak ini mendapatkan ilmu-ilmu itu, ya. Maka semua kebaikan yang dilakukan oleh si anak ini otomatis akan memperberat timbangan orang tuanya. Allah mengatakan, wa illa sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali hasil jerih payahnya. Nabi menjelaskan termasuk jerih payah kita adalah anak kita. Al-walad sa'yil walidain. Anak itu adalah hasil dari orang tua. Sehingga kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh anak, yang itu salah satunya adalah karena jasanya orang tua, maka orang tua juga akan mendapatkan kebaikannya. Makin banyak dia menjadi sebab anaknya baik, makin besar juga, ya, makin besar juga. Karena yang mengarahkan itu mendapatkan pahala sama dengan pelaku. Ad-dalu 'alal khairi mithlu ajri fa'ilihi, kata Nabi SAW hadis riwayat Muslim, ad-dalu 'alal khair mithlu ajri fa'ilihi. Dan kronologinya hadis ini adalah ketika Nabi mau berangkat jihad, yang ingin berangkat banyak. Ini kan nggak punya kendaraan, nggak ada unta, nggak ada kuda yang bisa ditunggangi, itu cukup jauh itu. Perangnya perang Tabuk, ya, ratusan mil, di atas 1000 kilo jaraknya. Kalau nggak ada kendaraan nggak mungkin mereka bisa berangkat. Datanglah kepada Nabi, minta barangkali Nabi punya kendaraan. Ya.
walladzina idza atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Ingat ketika ada orang-orang yang datang kepadamu, mereka bilang, tolong tumpang, saya perlu tumpangan ya Rasulullah. Dan kamu mengatakan, saya enggak punya lagi hewan tunggangan untuk mengajak kalian berangkat. Mereka pun berpaling dengan bercucuran air mata karena sedih. Mereka enggak bisa menyumbangkan nyawanya. Enggak bisa nyumbang nyawa, sedih ya. Itu sahabat lain sama kita. Kalau kita alhamdulillah, mereka mah innalillah, itu nggak bisa ini, cuman punya nyawa, nggak bisa juga nyumbang nyawa buat berkhidmat buat agama Allah ini. Nah, ketika Nabi menolak sebagian orang yang minta kendaraan itu, ada sahabat yang dengar, ya Rasulullah, ana adulluhu ala man yahmiluhu alaih. Saya akan antar orang ini ya Rasulullah ke teman saya, kebetulan dia punya hewan nganggur, bisa dipinjam. Baru akhir Nabi bilang, ad-dalu alal khairi mithlu ajri fa'ilihi. Yang menunjukkan seseorang pada kebaikan, itu akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Ini makelaran tok ini. Cuma nunjukkan aja. Oh, anak tahu di sana ada yang punya kendaraan. Kamu bisa pinjam kendaraannya. Dapat pahala jihad. Apalagi kalau dia sekolahkan, dia biayai, dia support, ya. Dan anak itu perlu disupport Bapak Ibu, ya, perlu disupport. Biasa kalau mereka mungkin mengeluh, biasa. Ada kisah yang perlu kita teladani dari salah seorang ulama kita, namanya Al-Imam Ali ibn al-Madini. Ali ibn Abdullah ibn Ja'far ibn al-Madini. Ini guru besarnya Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari sudah imam top ini ya, ini top markotop ini sudah Bukhari ini. Dia pernah mengatakan begini, mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ali ibn al-Madini. Saya ini enggak pernah merasa junior di depan siapapun kecuali di depan satu orang ini, Ali ibn al-Madini. Kamu bayangkan kira-kira ilmunya kayak apa ini. Bukhari saja merasa dirinya junior kalau duduk sama gurunya yang satu ini. Ali ibn al-Madini rahimahullah itu punya ibu yang ketika dia ini harus merantau untuk thalabul ilm, dia tinggal ibunya. Dalam masa perantauannya itu, ada beberapa orang yang datang kepada ibunya ini, dan mereka terbagi menjadi dua. Ini teman-temannya Ali bin Madini semua. Yang satu bilangnya begini, atau kelompok pertama bilangnya begini kepada ibunya, itu anakmu itu, kamu kirim surat dong, suruh dia pulang. Masa ibunya ditinggal sendiri? Ya, suruh dia cepat pulang nih. Ngapain dia pergi jauh-jauh? Kesian ibunya. Yang satu lagi, kelompok yang satu lagi dia bilang, Bu, sabar Bu. Ya, ini nanti anakmu kalau pulang dia jadi ulama besar. Kamu sekarang ditinggalkan sama anakmu, kamu harus sabar. Karena dia sedang mencari ilmu dan itu nanti akan menjadikan dia ulama besar. Nah, setelah anaknya pulang, ibunya bilang apa? Saya tahu siapa teman-temanmu yang baik dan teman-temanmu yang nggak baik. Yang nggak baik itu, yang baik itu adalah yang selama kamu pergi merantau itu tahunan merantaunya, nggak kayak sekarang tiap 2,5 bulan pulang ya Ustaz ya. Oh enak sekarang. Paling banter tiap tahun pulang. Ya, yang apes-apesnya yang nggak punya, yang fuqara wal masakin mungkin 3 tahun baru pulang. Ya 3 tahun mah singkat bandingkan orang-orang dulu. Baqi bin Makhlad Andalusi itu merantau dari Andalusi Spanyol sampai ke Baghdad sana jalan kaki. Seumur hidup dia 2 tahun merantau. Perantauan yang pertama berapa tahun kira-kira? Tebak aja, tebak. 20 tahun baru pulang kampung. Habis itu merantau lagi, jalan kaki lagi. Perantauan yang kedua berapa? 14 tahun baru pulang kampung. Ya. Ali bin Madini ketika pulang, ibunya bilang begitu. Saya tahu teman-temanmu yang baik sama teman-temanmu yang enggak baik. Yang mana Bu? Yang baik adalah yang selama kamu pergi dia nyabar-nyabarkan saya. Sabar Bu, sabar. Ini anakmu sedang mencari ilmu, nanti dia akan jadi ulama besar. Yang enggak baik yang selalu
memprovokasi saya agar nyuratin kamu biar cepat pulang. Ya sama, sekarang kita juga perlu mendukung. Jadi kalau anak yang mengeluh, aduh capek di pondok, ustadznya galak, antum tahu nggak? Ustadz tuh kalau jadi ustadz galak, gajinya nambah nggak kira-kira? Enggak. Terus apa yang nambah? Tensinya nambah, ya, capeknya nambah. Kira-kira buat siapa itu dia harus naikkan tensinya dia, naikkan capeknya buat siapa? Udah antum simpulkan sendiri, ya. Antum ingat nggak ketika dulu waktu jadi pelajar, siapa guru yang paling antum ingat sampai sekarang? Mesti yang galak-galak. Karena itu yang berkesan sama kita. Kalau yang biasa-biasa itu terlupakan nanti. Coba antum sebutkan 20 nama guru antum waktu SD. Kebanyakan nggak ingat. Gurunya nggak sampai 20 kali ya. Ya udah SD, SMP, SMA gabung, masih ingat nggak? 10 aja 10. Kebanyakan yang kita ingat adalah yang punya kekhasan. Entah dia baik banget atau dia galak banget. Yang penting jangan zalim kalau jadi guru. Zalim nggak boleh. Galak untuk kemaslahatan boleh. Dulu ulama kita juga ada yang galak. Ada yang galak, tapi galaknya ini lil maslahah. Bukan karena dia mau memarah-marah, karena nggak ada manfaatnya, nggak nambah gaji kok marah-marah. Nggak nambah gaji. Anak juga termasuk yang agak galak juga. Mana anak kasih tahu, anak ini galak nggak ada faedahnya secara dunia. Bahkan anak tahu mungkin orang jadi nggak nyaman, tapi kadang-kadang suasana itu akan menimbulkan dampak. Jadi kalau kita ini ada rasa takut, waduh kalau saya nggak ngapalkan saya disemprot sama ustadz, akhirnya dia ngapalkan. Ini kalau ustadz yang ini kalau nggak setoran hafalan kita disuruh berdiri, disetrap istilahnya, ya. Akhirnya dia jadi ngapalkan. Ujung-ujungnya siapa yang dapat manfaat? Ya anak didik kita juga. Ya, subhanallah, anak juga punya pesantren ya. Dan anak masukkan anak-anak dari SD. Ya karena pesantrennya juga dekat dari rumah, tetap mereka tinggalnya di rumah. Subhanallah, ketika awal anak buka pesantren ini, anak-anak yang satu umurnya 10 tahun, yang satu 11 tahun. Dan satu halakoh cuma 4. Semuanya pindahan dari sekolah yang sama. Pindah ke situ 4 orang. Tiap hari ini anak mudirnya nih ya. Anak lihat anak-anak disetrap terus tiap hari coba. Berdiri lagi nih anak. Lagi-lagi 2 ini suruh berdiri terus. Ya dorongan bapak kesian sama anaknya. Nah, cuman bapak harus bijak. Anak tanya sama anak nggak langsung sama gurunya, karena gurunya di bawah supervisi syekh. Ini anaknya syekh maksudnya, gurunya itu anaknya syekh. Ya. Anak tanya, ya syekh, lima ada fulan kok disuruh berdiri terus? Dipanggil lah sama syekh anaknya, kenapa fulan berdiri? Gurunya bilang, ini kalau nggak berdiri nggak menghafalkan. Ya. Jadi biar dia ini mau ngapalkan, anak suruh berdiri. Kalau kamu nggak setor, nggak boleh duduk. Kan dia nggak mau capek terus, akhirnya dia ngapalkan. Oh ya udah, strap aja tiap hari kalau gitu. Nggak apa-apa. Jadi setelah itu mereka terbiasa, karena mereka tidak merasa ada yang membackup di sini. Walaupun itu anaknya mudir sekalipun, anak mudir juga manusia. Iya kan? Kalau anak mudirnya ini diberi kelonggaran lebih dari yang lain-lain, nggak jadi orang baik dia. Itu juga akan menimbulkan kesan tidak baik, adanya ketidakadilan. Nah ini nasihat buat para pengurus, berlaku adillah hatta untuk diri antum sendiri, hatta untuk anak-anak antum harus adil. Ya. Nabi itu contoh terhebat dalam bab ini. Apa kata Nabi SAW? Innama ahlaka man kana qablakum kana idza saraka fihim asy-syarif tarakuh wa idza saraka fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Yang membuat umat-umat sebelum kalian itu binasa itu apa sih? Karena mereka nggak adil memperlakukan. Kalau orang terpandang yang mencuri dibiarin.
Kalau orang jelata yang mencuri, rakyat jelata dipotong tangannya, ditegakkan hukuman, jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, katanya Nabi, seandainya Fatimah putrinya Muhammad yang nyuri, aku yang potong tangannya. Kenapa Fatimah disebut? Kenapa enggak Al-Qasim? Kenapa enggak Ibrahim? Kenapa enggak Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum? Kenapa Fatimah? Ini satu-satunya putri Rasulullah yang masih hidup setelah beliau meninggal, paling disayang sama Nabi. Yang lain udah meninggal semua, antum bisa bayangkan ini, satu-satunya yang masih hidup. Sayangnya kayak apa Nabi sama Fatimah? Perempuan lagi. Ya, bapak kan sama anak perempuan kan lebih sayang daripada sama anak laki-laki. Bandel dipukul, laki mah nggak apa-apa. Perempuan jarang digitukan, tapi hukum adalah hukum. Ya, salah ya salah. Walaupun Nabi tidak melakukan karena emang Fatimah nggak nyuri. Tapi Nabi jelaskan gitu loh. Dan ini akan jadi baik. Inilah sayang sebetulnya itu yang begini. Bukan melindungi yang salah. Kalau sudah salah, udah jelas-jelas melanggar, dibelai, dia akan jadi orang yang kurang ajar. Karena dia merasa selama bapak saya masih bisa bela saya akan berbuat apapun, ada yang belai saya. Dan saya juga punya pengalaman dengan beberapa wali santri yang pola pikirnya salah. Ya anaknya bandel. Karena ketika dia komplain 100%, oh iya dibelai, padahal salah. Yang salah dia, bukan orang lain. Jadi kita juga harus bijak di sini. Ya, tidak ada tempat yang nyaman. Kalau mau nyaman di hotel, makan enak, ya, dingin, rapi. Di pesantren ya mesti ada, kurang lebihnya mesti ada. Emang dia harus belajar itu kan di sini. Itu yang perlu dia pelajari, kemandirian, belajar bersosialisasi, belajar taat sama aturan, ya, belajar disiplin. Jadi kita juga harus memberikan support di sini. Ya. Tidak semua keluhan itu mesti seperti yang dia ceritakan. Ada kalanya begitu, ada kalanya tidak seperti itu. Dan kita juga harus menanamkan sesuatu yang penting untuk ditanamkan, bahwa dimanapun kita hidup, tidak ada yang nyaman 100%. Ini dunia ini. Dunia itu mesti ada yang perilakunya kurang menyenangkan, mesti ada aturan-aturan yang membatasi kebebasan. Memang itu sekolah itu dibikin untuk itu. Coba kita logikanya gini nih, orang bisa nggak baca dan hafal di rumah? Selama dia bisa baca, dia bisa menghafal kan? Bisa. Memahami di rumah bisa kan? Bisa. Ngapain harus sekolah? Ngapain bisa masuk pesantren? Hah? Kenapa harus masuk pesantren? Nah, karena dia butuh aturan yang mengikat dia. Dia butuh tempat yang di situ dia terikat dengan aturan, dan itu nggak bisa di rumah. Di rumah mah bebas, nggak ada ujian kan di rumah, nggak ada pesaing juga nggak ada. Dia sendiri, nggak ada istilahnya dia nggak naik kelas, emang nggak ada kelas, ya kan? Nah, supaya dia muncul perasaan itu khawatir, ada target, dia perlu dipindah tempatnya. Tempat itu yang namanya sekolah, pesantren. Ada aturan yang membatasi kemerdekaan dia. Kalau di rumah dia mau bangun jam 7, jam 8, nggak ada istilah terlambat. Emang nggak ada sekolahnya gitu loh. Ya. Nggak ada ustadz yang datang ke rumahnya dia, nggak ada. Dia baca-baca sendiri, nggak baca, nggak apa-apa, nggak ujian, nggak ada ujian. Memang kebanyakan orang nggak bisa dia disuruh belajar sendiri. Dia perlu tempat, perlu ada aturan, perlu ada yang nyuruh-nyuruh, ada yang larang, ada yang menjatuhkan sanksi, ada yang memberikan apresiasi. Nah, itulah fungsi lembaga pendidikan. Oleh karena itu kita mesti tanamkan ini kepada anak-anak. Ya memang Anda harus belajar begini, biar nanti terbiasa disiplin. Ada target, dengan melewati sekian waktu ada target yang akan dicapai. Ini semua ada sistemnya, ada tempatnya. Itulah yang namanya pesantren, yang namanya sekolah. Sehingga kita mesti tanamkan ini, ya. Mungkin itu secara garis besar ya materi yang bisa Anda bagikan.
Berikutnya mungkin ada diskusi, sharing, tafadhal. Berapa? Boleh, lebih boleh. 3 pertanyaan dari bapak-bapak ya. Dari sebelah kiri saya ada. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini kalau kita misalkan hari ini ditakdirkan dengan sejumlah anak, bahkan ada sebagian yang ditakdirkan belum memiliki atau sampai akhir hayat tidak memiliki. Kalau semangatnya seperti yang tadi, kesempatannya, ikhtiarnya seperti apa? Misalkan gini, untuk yang sudah punya, misalkan ini mah 1 orang, 2 orang, pengen 10 tapi tidak dari biologi gitu. Oh, Oke. Mesinnya nggak kuat nanjak gitu ya? Ya, maksudnya teh kan ingin peluangnya investasi itu ke 10 anak, apakah anak itu harus punya ikat atau pun bisa punya anak sendiri gitu. Apakah harus atau ke santri yang diangkat jadi tuh poinnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya setiap kebaikan yang kita tanamkan itu efek lama, seperti sedekah jariyah, kan nggak harus ke anak. Sedekah jariyah kemana saja bisa. Ilmu yang bermanfaat itu juga bisa. Nah, dari sisi ini, kalau dia tidak memiliki anak biologis dalam jumlah yang dia harapkan, misalnya cuma diberi 2 oleh Allah atau bahkan belum diberi, maka dia menanamkan itu dengan misalnya menjadi orang tua asuh. Ya, orang tua tidak sedikit pahalanya, ya, sedikit. Karena orang tua itu ada orang tua biologis, ada orang tua dari segi ilmu. Ilmu itu yang dia ajarkan kemudian diserap oleh si anak ini, atau dia menjadi sebab anak ini bisa belajar sehingga kemudian dia menjadi orang yang berilmu. Maka yang menjadi sebab itu kan lebih dari sekedar menunjukkan, toh? Betul nggak? Sekedar menunjukkan aja ya, bahwa semua kebaikan yang didapat oleh si anak karena ditunjukkan di situ, ini dianggap dapat oleh Allah. Apalagi dia nggak menunjukkan, dia menjadi fasilitator, menanggung nafkahnya, inilah akan dapat hal yang sama. Ya, jadi tidak terbatas harus jadi orang tua dulu. Nah, la yafqahuna biha. Jadi yang berpikir apakah kulub ataukah akal kita, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya, kalau dalam tinjauan syar'i, al-aql itu fil qulub. Ya, akal itu ada dalam yang namanya al-qalb. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Al-fahm, pemahaman. Yafqah itu yafham. Nah, ada kaitan dengan otak, iya. Kata Syekh bin Utsaimin, al-aql karena al-qalb itu di dada. Kita itu bukan mata, bukan hati.
Hati itu namanya al-kabid, al-kibdah, awil kabid. Ya, kalau mau periksa jantung di negara Arab, datangnya apa? Tabibul qalb, amradil qulub, itu penyakit jantung, bukan penyakit hati, bukan. Penyakit jantung itu. Iya. Jadi memang secara bahasa al-qulub itu artinya jantung. Nah, Allah mengatakan yang berakal itu di situ, tapi secara ilmu pengetahuan ada kaitan dengan otak. Iya, ada kaitan. Ala kulli hal, intinya tidak dipakai lah akalnya. Mau akalnya itu di dadanya sini ataupun yang berkaitan dengan memori dia di otaknya, intinya dia tidak menggunakan fungsi dari akal yang Allah berikan. Nah, boleh? 2, 3. Ini gantian ya. Terkait dengan anak-anak nih Ustaz. Alhamdulillah kalau saya sudah memiliki anak 4 Ustaz, semuanya perempuan semua. Mudah-mudahan menjadi tameng neraka Ustaz. Insyaallah. Kemudian mungkin ada orang-orang yang sudah mendidik anak-anaknya sedemikian rupa, tapi anaknya ternyata nggak jadi orang baik. Itu apakah tetap mendapatkan ganjaran tameng dari neraka tersebut atau gimana Ustaz? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaannya bagus ya. Jadi hasil itu bukan wewenang kita. Ya. Nah, ini pertanyaan bagus ini. Hasil dari suatu usaha pendidikan itu tidak bisa dijamin memang. Jadi keberhasilan itu sebetulnya tidak 100% dilihat dari segi nanti outputnya apa. Keberhasilan di sini adalah kita melaksanakan tugas kita. Prosesnya kita sudah benar. Tapi nanti hasilnya apa, itu di luar. Seandainya kesolehan anak itu menjadi syarat berhasilnya pendidikan anak, nanti Nabi soleh. Ya enggak? Tuh anaknya kan nggak jadi orang soleh, ada satu tuh yang gagal tuh. Seandainya keberhasilan dakwah itu adalah syarat atau orang yang didakwahi menerima dakwah itu adalah syarat dakwah itu berhasil, berarti Nabi Ibrahim nggak berhasil mendakwahi bapaknya, Rasulullah nggak berhasil mendakwahi pamannya, Nabi Nuh, Nabi Lut nggak berhasil mendakwahi istrinya. Jadi keberhasilan itu adalah prosesnya benar. Kita sudah melaksanakan yang seharusnya kita laksanakan. Karena pendidikan adalah bagian dari dakwah, ya kan? Bagian dari dakwah itu adalah kita mendidik mereka, ngajari mereka, menyekolahkan mereka. Kalau setelah itu ada sebab 1 dan 2 yang di luar campur tangan kita, ya misalnya dia salah dalam pergaulan, kita sudah arahkan dia, sudah dipilihkan tempat yang kondusif, teman-teman yang baik, qadarullah dia terkena fitnah syubhatkah, fitnah syahwatkah, dinasehati nggak mempan, khalas antum nggak tanggung jawab apa-apa sama sekali. Antum berhasil, bukan gagal, berhasil. Ada kok Nabi nggak punya pengikut? Ada. Ketika Mi'raj, Nabi melihat ada Nabi pengikutnya cuma 3. Wa ra'aitu nabiyyan wa ma'ahu rajulain, wa nabiyyan wa ma'ahu rajul, wa nabiyyan wa laysa ma'ahu ahad. Nabi nggak punya pengikut sama sekali. Gagal? Enggak lah. Karena kan fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Kita cuma mengingatkan, mengarahkan, masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Yang penting kita jangan salah dalam mengarahkan. Jangan menjadi fasilitator mereka untuk jadi orang tidak baik. Contoh nih, udah tahu anaknya ini tidak pandai menggunakan harta, dikasih aja harta banyak lagi, ya ini nggak benar, tanggung jawab kalau begitu. Ya, udah tahu anaknya ini punya kebiasaan-kebiasaan tidak baik, justru didorong ke arah sana, dibiarkan dia bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, tidak diproteksi. Ini dia ikut bertanggung jawab kalau begitu. Tapi kalau prosesnya sudah benar, dia sudah berhasil di situ, ya, sudah berhasil. Nah, fadhal yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Perkenalkan, saya wali santri dari anak saya yang SD. Saya punya 3 anak, semuanya perempuan, dan alhamdulillah di SD ini semuanya. Yang mau saya tanyakan adalah, ini anak saya yang pertama sudah kelas 6. Dan qadarullah, jadi baru beberapa pekan yang lalu sudah menstruasi menurut cek ibunya gitu ya. Lalu apakah jika anak saya sudah menstruasi, lalu semua hukum yang berlaku dalam seorang perempuan itu melekat? Karena saya sendiri ini sebenarnya masih, pengen main gimana ya, masih anak-anak, apakah langsung berubah? Contoh dari segi pakaian, awalnya kan masih ada yang pakainya celana panjang, kita beli ini waktu anak-anak, ini apakah sudah langsung berubah gitu? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Ya, begitu balik berarti sudah harus paham mana yang wajib, mana yang haram. Meninggalkan kewajiban tercatat sebagai dosa, melakukan yang haram juga tercatat sebagai dosa. Kalau sebelum balik dapat pahala aja, dosa belum dicatat. Pahala dicatat, tapi kalau dosa enggak. Tapi begitu balik, dosa mulai dicatat, dan dosa itu bisa meninggalkan kewajiban, bisa melakukan yang haram. Nah, mana aja yang boleh? Kalau Anda bapaknya, Anda boleh-boleh aja. Tapi kalau keluar rumah misalnya, atau jabat tangan dengan yang bukan mahram, sudah nggak boleh lagi. Ya gimana kata orang? Cuek sama kata orang. Emang orang bisa nolong? Nggak bisa. Jadi gitu. Jadi orang beragama itu harus bisa cuek. Jangan orang beragama mau jadi orang selamat tapi nggak mau kupingnya tipis. Orang ngomong gini, aduh nggak enak sama orang, bilangnya nggak enak sama Allah gitu loh. Jangan nggak enak sama orang juga nggak nolong kita kok ya. Karena kalau kita nggak mau cuek begini, kita nggak akan bisa jadi orang istiqomah. Bahaya ini efeknya, bener bahaya ya. Dalilnya ada di surat Al-Maidah ayat 54. Bahkan ya, sikap nggak kuat dengan omongan orang itu bisa bikin orang murtad loh. Bener. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, Al-Maidah 54 ini, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Antum pahaminya begini, man yartadda minkum, awalnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti kan orang beriman nih. Ini yang dibahas adalah orang beriman yang bisa murtad ya. Kalau ada di antara kalian, hai orang-orang yang beriman nih, yang murtad, keluar dari agamanya, maka itu nggak masalah bagi Allah. Buat Allah nggak masalah, buat dia masalah besar ya, karena dia tidak akan mencelakai kecuali dirinya sendiri. Agamanya nggak akan celaka, agama akan tetap menang dengan kita atau tanpa kita, atau dengan selain kita. May yartadda minkum an dini, siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, fasawfa ya'tillahu biqaumin, nanti Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Bagaimana sifat-sifat mereka yang akan menggantikan orang-orang murtad ini? Pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka juga cinta sama Allah. Azillatin 'alal mu'minin. Terhadap sesama orang beriman, dia bersikap rendah diri, enggak sombong di depan orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin. Sebaliknya, dia depan orang kafir enggak pernah minder dia. Dia merasa selalu lebih mulia karena imannya. Karena memang Allah yang ngajarin begitu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan merasa hina, jangan merasa lemah di depan orang-orang yang tidak beriman, karena sesungguhnya kamulah yang paling mulia, lebih mulia daripada mereka jika kalian beriman. Pertama, mereka mencintai Allah, Allah mencintai mereka. Mereka tidak rendah, mereka merendah di depan sama orang beriman, namun tidak minder di depan orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjuang di jalan Allah. Yang kelima ini, wala yakhafuna laumata laim, dan enggak takut dicela oleh siapapun yang suka mencela. Jadi syaratnya orang mau jadi orang istiqomah di atas iman, di antaranya enggak boleh takut dicela. Tuh Abu Thalib kenapa dia enggak masuk Islam? Takut dicela. Bodoh enggak Abu Thalib itu? Bodoh banget. Padahal Nabi sudah menyatakan, kalau kamu ucapkan la ilaha illallah, aku milain kamu di depan Allah. Takut dia dicela.
Jadi jangan sampai kita ini lebih takut dengan celaan manusia. Pasti akan ada yang mencela. Antum jadi orang baik dicela. Sama siapa? Ya sama yang nggak baik. Jadi orang nggak baik dicela juga. Sama siapa? Sama yang baik. Jadi orang nggak jelas dicela dua-duanya. Jadi orang kok nggak jelas, remek-remek sekalian gitu loh. Jangan nanggung kalau rusak gitu ya. Sama. Dan ingat bahwa mereka tidak akan ada manfaatnya buat kita. Bahkan yang pertama kali lari itu orang-orang dekat kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'anun yughni. Ya di kiamat itu orang akan meninggalkan semua, saudara ditinggal, ayah, ibu ditinggal, anak, istri ditinggal, masing-masing hanya mikirkan keselamatan dirinya, nggak mikirin orang lain. Ya. Bahkan orang akan pertaruhkan itu, semua orang yang dulu bela-belain dia di dunia akan dia pertaruhkan demi keselamatan pribadinya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla. Orang-orang mujrim, para pendosa itu akan berambisi pada hari kiamat untuk menebus keselamatan dirinya dengan menjadikan anaknya dulu sebagai tumbal. Anak-anaknya dijadikan tumbal, yang penting dia selamat. Kalau nggak cukup, wa sahibatihi, istrinya jadi tumbal, nggak apa-apa. Nggak cukup, wa akhihi, saudaranya jadi tumbal, nggak apa-apa. Nggak cukup, wa fasilatihi allati tu'wi, kaum kerabatnya, partainya, sukunya, bangsanya yang dulu bela-belain dia. Nggak cukup, wa man fil ardi jami'an, orang satu dunia nggak apa-apa jadi tumbal, yang penting anak selamat. Itu di akhirat. Ngapain kita sekarang mikirin omongan orang di dunia? Jadi wajib kita ini punya kuping tebel kalau jadi orang yang ingin istiqomah. Tadi ada yang bertanya lagi ya dari arah sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillah. Bismillah. Saya pernah baca Ustaz, di sekitar kita tuh ada beberapa golongan wanita. Yang pertama ibu, yang kedua istri, yang ketiga anak, dan yang keempat saudara perempuan, saudari. Kelak di akhirat itu mereka akan menuntut kita. Tentunya mungkin ada sesuatu hal yang membuat mereka nauzubillah terjadi masuk neraka, misalkan mereka akan menuntut kita. Kalau nomor yang saya tanyakan nomor 1 sampai 3 itu udah mafhum ya, Tan. Ini kalau misalkan nomor 4, saudari perempuan, mereka seandainya sudah menikah, apakah sudah beralih, kita tidak ada tanggung jawab kelak di akhirat, atau kita tetap sama porsinya seperti tanggung jawab terhadap istri, anak atau ibu? Itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua Ustadz, berkaitan dengan anak balik tadi yang meneruskan wali santri yang sebelumnya. Di kami ada kebiasaan ini Ustadz, ketika apalagi ketemu dan berpisah itu ada peluk, terus cium pipi kanan kiri sama ubun-ubun kening. Adakah batasan syariat untuk khususnya kontak fisik dengan anak perempuan setelah balik Ustaz? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tanggung jawab seseorang terhadap orang lain, pada dasarnya tergantung hubungan dia juga. Kalau dia orang tua, ya dia bertanggung jawab terhadap anaknya. Ya, sampai kapan dia tanggung jawab? Sampai minimal sampai dia ini balik. Tadi tanggung jawab dalam hal dia menanggung dosa ataukah tidak itu sampai balik. Selepas balik, masing-masing bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri.
Yang penting jangan ada ta'awun dalam dosa. Ta'awunnya dalam hal kebaikan. Artinya jangan sampai orang ini membantu orang lain untuk berbuat maksiat, supaya tidak ikut bertanggung jawab. Jadi misalnya nih bapak punya anak, misal jangan bapak lah, seseorang punya anak, dia sudah ajarin anaknya, sudah sampai balik, anaknya masih aja bolong-bolong sholatnya. Bapaknya tanggung jawab nggak? Kalau bapaknya sudah menunaikan tugasnya, dia sudah mengingatkan, ya dia tanggung jawab sendiri. Anaknya tanggung jawab terhadap perbuatannya dia sendiri, nggak lagi menjadi tanggung jawab orang tuanya karena sudah balik, sudah balik. Tapi yang penting prosesnya dia jalankan. Apa diantaranya? Ya diantaranya mulai umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat. Berarti dia sudah diajari sebelumnya. Mungkin tahu-tahu disuruh sholat, Al-Fatihah aja belum bisa baca, wudhu aja nggak ngerti. Kan nggak ada sholat tanpa didahului dengan toharoh, nggak ada sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Artinya kalau 7 tahun itu hijriah loh ya, bukan Masehi. Jadi kita wajib tahu nih anak kita ini lahirnya hijriah tanggal berapa. Karena semua batasan-batasan itu patokannya hijriah bukan Masehi. Tinggal dikonversikan aja, kan ada tuh di aktenya ya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu hijriahnya berapa. Nanti kita tahu nih kapan anak kita ini wajib kita suruh untuk mulai sholat. Nah sebelum itu berarti sudah harus diajari bagaimana cara wudhu, bagaimana bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat. Mulai 7 tahun wajib orang tua, bapaknya, ibunya nyuruh anaknya untuk sholat. Cukup disuruh saja. Ya kalau tidur dibanguni. Udah beberapa kali nggak mau, khalas, nggak dosa dia. Sampai berapa tahun? Sampai masuk 10 tahun hijriah lagi. Mulai 10 tahun, kalau cuman disuruh masih belum mau, apa yang dilakukan? Dipukul. Ya, tentunya dipukul di bagian-bagian yang aman untuk dipukul, di betis, di paha sini, ya, dengan pukulan yang tidak membekas. Apalagi sampai melukai nggak boleh. Jadi pukulan sekedar untuk rangsangan yang lebih kuat untuk sholat. 10 tahun, belum balik padahal. Biasanya kan belum balik tuh anak 10 tahun, sudah mulai dipukul. Ya. Kalau sampai balik dia dipukul juga nggak mau sholat, khalas tanggung jawab anaknya. Bapak sudah menunaikan tugasnya kan, berarti anaknya yang bertanggung jawab sendiri. Begitu dia balik, mungkin baliknya umur 12 tahun, ya, khalas berarti anaknya tanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Nggak sholat dia tanggung jawab sendiri. Adapun terkait dengan yang lain-lain, nafkah dia masih wajib menafkahi. Sampai kapan? Ya sampai anak ini bisa mandiri, entah anaknya mandiri ataukah dia dinikahi. Untuk tanggung jawab nafkah selesai ketika anak ini sudah dinikahi, anak perempuan dinikahi, olas pindah kepada suaminya. Ya. Jadi tanggung jawab di sini tergantung dari sisi mana. Kalau dari sisi ajakan, perintah, ya selama dia sudah mengajak, dia tidak membantu anaknya untuk berbuat maksiat, maka tidak ada lagi tanggung jawab di sini. Begitu dia balik, dia bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sama saudara juga begitu, orang tua juga begitu, paman, bibi juga begitu. Ya. Kemudian batasannya apa anak perempuan ini? Kalau orang tuanya, ya orang-orang yang dia ini biasalah hidup bersama-sama, ya maka batasan auratnya ya misalnya dia buka ininya, lehernya, ya rambutnya kelihatan, di antara mahramnya nggak apa-apa, kakaknya, adiknya, paman kandungnya, bibinya, ya kakeknya, neneknya, nggak apa-apa, itu semua adalah mahram. Mahram itu artinya dia haram menikah, selamanya nggak boleh menikah. Kalau orang tua ingin mencium keningnya, ya cipika-cipiki, memeluk anaknya sendiri, insya Allah aman, nggak ada masalah. Kakek ke cucunya aman, paman ke keponakan. Tapi ini beda-beda ya. Ada yang memang jarang ketemu, sehingga agak risih. Ya disesuaikan aja, disesuaikan. Kalau memang jarang ketemu, maka dikhawatirkan akan terjadi
syahwat ya, karena jarang ketemu. Beda sama orang yang tiap hari ketemu gitu loh. Makanya Nabi SAW ketika ada Salim ini bekas budaknya Abu Hudzaifah, Salim maula Abi Hudzaifah. Bukan anaknya, bukan. Tapi dari kecil dipiara sama Abu Hudzaifah. Jadi budaknya kemudian dimerdekakan. Sehingga dia ini sudah menganggap istrinya Abu Hudzaifah seakan-akan seperti ibunya. Nah, tapi bukan ibunya loh ya, bukan ibunya. Cuma dari kecil dipelihara. Nah, ketika sudah dewasa, sudah jenggotan ini Salim, istrinya Abu Hudzaifah mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni wajadtu fi Abi Hudzaifah min dukhuli Salimin syai'a. Ya Rasulullah, aku melihat mukanya Abu Hudzaifah ini berubah ketika Salim itu nemui aku. Setelah dia gede ini, nggak seneng gitu, agak cemburu gitu. Gimana ya Rasulullah? Padahal aku nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Karena apa? Dari kecil udah hidup bareng. Jadi nggak mungkin Salim ini berdasarkan kebiasaan mayoritas orang ya, orang normal ya, nggak mungkin ada jatuh cinta sama. Ya masa kita jatuh cinta sama ibu kita, kan nggak mungkin toh. Ya. Tapi kalau ini nggak pernah ketemu, beda nanti ceritanya. Jangankan yang nggak ada hubungan biologis, yang ada hubungan biologis saja, tapi nggak pernah ketemu, itu bisa terjadi perasaan yang berbeda. Jadi kita melihat kepada ada nggak potensi-potensi ketika misalnya kakaknya salaman pelukan sama adiknya, ada nggak potensi-potensi yang negatif? Kalau kita kan tahu anak kita kan, tahulah karakter mereka. Oh nggak ada, aman. Ini sama-sama orang-orang yang baik juga dari kecil sudah hidup bareng. Ya, maka nggak apa-apa, sebatas itu nggak apa-apa. Ya, misalnya salaman, cium tangannya, cium keningnya, nggak ada masalah. Ya, ayahnya ke anaknya, kakek ke cucunya, nenek ke cucunya, ibu ke anaknya yang laki, ya, atau paman ke keponakan. Tapi paman yang benar nasab loh ya. Ya, karena dalam istilah kita nih paman nih agak luas gitu ya. Yang nasab benar-benar, yang benar-benar jadi mahramnya dia. Jadi kalau bapak punya saudara laki kandung atau saudara laki sebapak atau saudara laki seibu, itu mahram buat anak perempuan bapak. Bapak punya saudari perempuan baik kandung atau sebapak atau seibu, itu mahram bagi anak laki-laki bapak. Demikian juga ibunya atau istri bapak kalau punya saudara laki kandung atau sebapak atau seibu, atau punya saudari perempuan kandung atau sebapak, itu semuanya mahram anak. Jadi ini ponakan langsung, bukan ponakannya istri, bukan apa istilahnya keponakan nisan, nggak boleh. Kalau keponakan dari sepupu nggak boleh, itu bukan mahram. Jadi intinya kita harus tahu batasan-batasan mahram ini, sehingga hal yang masih sifatnya wajar seperti ya kelihatan rambut, kelihatan lengannya, itu masih nggak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau ada kekhawatiran maka dicegah. Ya. Nah, cukup mungkin ya, insyaallah.